Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di mushola yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya serta pengikutnya. Insya Allah di zaman nanti kita mendapat syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada pengajian kali ini yang akan saya sampaikan berjudul siapa saja yang bisa memandikan bila istrinya meninggal ataupun suaminya yang meninggal. Jadi intinya itu apabila suami meninggal, istri boleh ikut mandi, memandikannya. Kan baru nah, jadi kalau misalnya suami yang meninggal, istri boleh ikut memandikan. Jadi kalau misalnya istrinya meninggal, suami boleh ikut memandikan. Ya. Nah, jadi di sini sesuai dengan yang Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah saat itu Aisyah mengeluh sakit kepala dan dia berkata kepada Rasul, jika engkau meninggal saya akan memandikan dan mengapani dan mendoakanmu. Ya. Dan ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i Baihaqi bahwa Asma binti Umais berkata, Fatimah, tahu Fatimah? Anaknya Nabi. Ya. Fatimah putri Nabi mewasiatkan apabila ia meninggal, suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib, dia memintakan harus memandikannya. Nah, jadi kalau misalnya suami meninggal, orang perempuan yang boleh mengikut mandikan itu hanya istri. Kalau istri meninggal, yang boleh lanang yang boleh ikut memandikan hanya suami. Anak boleh yang di bawah 7 tahun. Yang boleh anak di bawah 7 tahun. Jadi kalau anak sudah balik boleh dah? Tidak boleh. Boleh sebatas sudah nyiram. Sudah nyiram silakan keluar. Nyambung dah Bu? Jadi kalau misalnya kita yang meninggal Bu ya. Nah, kalau biasanya kita betina yang mandi kan? Nah, yang boleh masuk pada waktu si perempuan meninggal itu hanya suami. Dan kalaupun laki itu yang boleh ikut mandikan hanya istri. Nah, boleh anaknya, boleh anak di bawah umur 7 tahun. Kenapa? Satu Bu. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena antara anak dengan misalnya anak itu cewek ya, bapak meninggal, itu waktu hidup ada rasa selingkuh. Kenapa? Ketika kita memandikan, itu kan terbuka Bu ya auratnya Bu ya. Memang kita tutup sebatas kita tutup dari ujung kaki sampai di sini biasanya kan. Nah pada saat kita membersihkan itu secara tidak langsung biasa sering terbuka. Makanya dalam Islam itu yang waktu istri meninggal yang boleh ikut itu suami dan itu juga sebaliknya. Tapi jarang biasanya gue. Tapi kalau yang ngerti dia boleh ikut. Yang malah mewajibkan yang lebih berhak memandikan itu suami yang ikut kalau istri meninggal. Dan kalau istri yang meninggal suami boleh ikut. Baru diikuti oleh yang lain. Oke. Nah, selain itu, siapa saja selain yang ini tadi yang bisa mandi, yang boleh ikut memandikan? Satu, orang yang diwasiatkan si yang meninggal tadi. Misalnya aku nak meninggal, ngomong sama ibu situ. Pagi sama aku meninggal, tolong memandikan oleh rombongan ibu Dora ini. Nah, sampaikan. Berarti kalau tidak dari situ, berarti dia minta wasiat itu. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan baik, keluarganya hubungannya baik. Apabila dia sudah pernah beributan semasa hidupnya, sila bercaci maki segala macam, walaupun itu saudara kandungnya itu tidak boleh. Iya, karena dia akan buka aib.
Bu, selagi kecil kita tahu, setelah dewasa kan tidak tahu badan kita cak mana. Karena apa? Kalau sudah bermusuhan, mudah-mudahan hatinya bersih. Tetapi yang kita cegah itu membuka aib. Ya, walaupun itu saudara kandung sendiri, kalau sudah sampai ibaratnya sudah di antara langit dan bumi, ibarat itu belagu itu dia lagi memandang saudara ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia pernah baik, itu cuman itu memang tidak boleh lagi dia ikut mandikan. Yang ketiga, orang yang berilmu, jadi orang yang bisa tentang memandikan jenazah. Yang kelima, memang dia orang soleh, ya. Kadang Bu, dia ngerti memandikan mayit, ya. Tapi dia bukan orang Islam, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, makanya tadi syaratnya apa? Dia soleh, dia ngerti tentang ilmu agama tentang mandikan mayit. Nah itu. Kenapa Bu seperti ini kan? Satu, jenazah itu harus kita punya ilmu. Kadang ada tuh oh dia ini sakit alamu. Diminta ke kanal lama tidak mandi tadi, nah dikusuk kuat-kuat, boleh tak? Tidak boleh. Nah, sudah ada lagi sering sambil memandikan jenazah dia ngobrol. Nah, kalau kita lagi memandikan jenazah diam. Yang kita ucapkan hanya yang berkenaan dengan memandikan jenazah. Jangan kita ngobrol. Ini banyak biasanya kan ngobrol, ada ngomong ini. Nah, jadi misalnya kita nak bersih langsung dekat, misalkan. Nah, jadi jangan banyak ngobrol. Kenapa Bu kita tidak boleh gosok kuat-kuat? Ya harus pelan-pelan dengan kasih sayang. Makanya kan ketika kita nak mandikan kan dia ngomong, wah apa misal Ibu, maaf ya, aku nak mandikan. Kita ngomong kan, kenapa? Ketika sakaratul maut itu cabut Bu, sampai kita mandikan belum hilang sakitnya. Nah, tidak ada bandingan sakitnya sakaratul maut itu. Jadi kalau kita mandi biasa Bu, itu kan pakai apa namanya? Yang sabut itu. Nah, semakin kuat semakin lemak dibanding. Tapi kalau yang meninggal tadi, jenazah tadi sakit, Ibu itu gosok ini. Makanya pelan-pelan. Dan jangan sampai air itu masuk ke dalam rongga-rongga. Misalnya masuk kupingnya, masuk hidungnya. Kadang jatuh cumanya kita siram, makanya nyiramnya harus pelan-pelan. Jangan sampai kita itu memandikan itu menyakiti si mayat tadi. Nah itu, karena kasihan. Dia tuh jerit sebenarnya, cuma kita tidak tahu sakit. Sampai kadang kita juga pas mandikan jenazah sampai kadang kepalanya kejentur, ya. Nah, makanya kita yang tidak kati tempat mandi kan sering kita pangku. Nah dipangku, ya. Nah digosok pelan-pelan, ada yang mangku, ada yang gosok. Begitu juga ketika kita membalikkan dia nak balik itu, jangan jeblok, pelan-pelan ngomong sama kita. Nah, sama seperti yang pernah kesan waktu, kalau misalnya ada pas jenazah dia meninggal, matanya terbuka, mulutnya terbuka, pelan-pelan kita ngomong. Misalnya siapa? Misalnya Maryam, Bismillahirrahmanirrahim. Maryam, tolong bantu kami nak ngurus jenazahmu, tolong tutup mulutmu. Ambil itu Ustaz Bu, ulangi lagi. Insya Allah 3 kali kita itu dia nutup Bu. Tapi mungkin sentak, tutup kemarin bukan. Nah, jangan kita lemah lembut. Begitu juga dengan usap mata. Kan kadang-kadang kita kena tahu mati lamu gitu kan. Nah, ada pas kadang itu kan kakinya kan keras, pelan-pelan gitu, pelan-pelan gitu nih insyaallah. Karena apa? Dia tuh masih dengar kita. Belum jauh masih dengar kita. Pelan-pelan gitu ini kan. Nah, itu. Jadi sakitnya waktu kita sudah meninggal Bu, tidak ada bandingannya. Itu bosok sakitnya nih Bu. Kita bisa bayangkan. Makanya juga untuk kalau aku sudah sering punya sekarang cuma biasa. Nah, itu tuh sakit luar biasa Bu. Lainnya jangan lep. Nah, itu. Ketika kita ngurus jenazahnya, kita sekendak kita. Macam yang kata Ibu tadi, yang balas dendam yang tadi, mumpung kesempatan. Nah, itu sudah. Terus setelah itu nanti Bu setelah sudah memandikan keluar bercerita, si tadi memandikannya biru galau, kakinya tuh ini enggak. Nah itu tidak boleh. Jadi ketika kita memandikan jenazah, aib yang ada pada tubuh mayat itu jangan sekali-sekali kita omongkan keluar. Karena apa? Ya, di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, Allah tidak akan menutup aib kita kalau kita membuka aib si mayat. Jadi apapun yang ada terjadi pada mayat itu cukup kita yang tahu. Jangan dia buka siapa-siapa. Berarti kita bisa menyimpan aib si mayat. Ya, kayak gitu. Kenapa kata tadi Bu, orang-orang tertentu yang memandikan jenazah? Kalau misalnya ada yang lanang, yang bukan, kalau misalnya suami istri kan memang sudah tahu.
Ketika anaknya misalnya ada anak yang gadis, bapak yang mandi, ketika buka sini kan pasti jelas kain terbuka. Nah di situ kita menyebutkan Bu, selagi hidup baik antar bapak dengan anak gadis pasti ada rasa malu. Jangan dikira mentang-mentang dia sudah meninggal, kita kira ada kata malu. Dia mandi ditonton itu sudah malu. Coba ibu kali mandi ditonton mana? Nah itu. Cuman kadang kita ada yang tidak ngerti yang kayak itu. Makanya kalau yang ngerti kadang dia mandikan di belakang, misalnya di kamar mandi bisa dibawa di kamar mandi. Ada yang seperti itu Bu. Nah makanya kalau misalnya aku pernah ada aku kamar mandi misalnya. Jadi kalau apabila keluarga dia meninggal, dia cuma mandikan di kamar mandi, tidak di luar. Ada yang seperti itu. Karena dia tahu karena badan kita ini Bu, taunya, aman sekarang kan kita terbuka dikit dia malu. Kalau kita pingsan, kita meninggal, tahu dah ibu apa yang terjadi pada badan kita. Dah tahu gitu Bu. Padahal selama hidup kita tutupi malu. Ada korengnya, bekas koreng entah ada bekas bisulnya lah kita tutupi. Tapi ketika kita meninggal, yang ngurus kita sekendak memang terbuka. Kadang dia ditabir biasa, kita bawa tabir. Nah, sama seperti waktu kita ngapa nih. Itu kan harus kita tutup, jangan sampai kadang-kadang tidak dibuatnya tabir kan terbuka karena takutnya auratnya itu terbuka. Nah itu karena selama hidup dia menutup aurat, ketika dia meninggal auratnya dijenguk yang bukan muhrimnya. Nah kita yang ngurusnya dapat dosanya. Nah itu harusnya makanya Bu, yang ngurus jenazah itu harus orang yang mengerti. Jangan tahu baik kan tapi tidak ngerti jadi misalnya ada nanya apa dia bisa jelaskan ini saya ini saya ini. Nah, kalau dia tidak tahu akhirnya timbul perdebatan. Nah kenapa kita ini bukan waktu hidup baik Bu, aurat kita ini ditutup, meninggal juga harus tertutup. Yang kedua dia meninggal kan tidak urusan, jangan tamu baik itu. Ada juga nanya sini? Aku nak tanya. Kan kakak meninggal, jadi anak-anaknya yang masih bujang, masih lebih laki, melok mandikan. Yang lanang, kakaknya lanang. Iya. Kalau lanang, Yang meninggal. anak lanang melok. Anak betina, Tidak, anak betina jangan. Yang boleh melok itu paling misalnya masih kecil, di bawah umur boleh. Kalau dia lah dewasa tidak boleh melok. Nyiram bayi Bu. Nyiram dengar sudah keluar. Jangan sampai pas dia lah umur segitu tidak boleh. Iya, kan itu anaknya yang masa-masa. Iya boleh, Bu, anaknya boleh. Tapi bukan yang betina. Yang lanang. Kalaupun tadi memang dia terdesak pengen, kan namanya terakhir namanya itu boleh Bu aku sebatas nyiram sekali 2 kali. Ketika sudah menggosok badan itu keluar. Tapi bininya tidak melok Bu. Tidak apa-apa, bini itu dah harus, tapi sebaiknya ikut Bu. Makanya kalau misalnya Ibu buka YouTube atau misalnya di Google buka apa kewajiban istri terhadap suami meninggal. Itu kan sama kita gosok Bu. Suamiku terakhir kali aku menggosok tangan inilah. Tapi kita ngomong yang memberi nafkah kepada anak dan istrimu. Menggosok kaki itu ada gitu ucapan Bu, gosok kaki, gosok itu. Sedih kalau kita buka di situ Bu, itulah terakhirnya kita mengabdi dengan tanda baik kita, tanda kasih sayang kita kepada suami dan begitu juga suami kepada istri. Bukan yang cuma damai tidak ada yang ucapannya. Kakimu yang lama engkau mencari nafkah untuk keluargamu, ini terakhir kali aku membersihkan kakimu dari kotoran-kotoran. Jadi boleh, bukan wajib bukan, tapi sebaiknya istri itu ikut waktu suami meninggal. Begitu juga misalnya istri meninggal, suami itu sebaiknya ikut memandikan istri. Tapi memang jarang, tapi kalau yang ngerti biasanya ada yang ikut. Jadi kalau seandainya mangkut terang itu seandainya ibu nyingok, kok bininya melok, memang boleh. Nah, iya, ada memang betul kan karena romo lanang kan. Nah sebaiknya Bu, kalau dia meninggal itu memang keluarga Bu. Kita ini kan karena keluarga tidak kati galak, makanya PKM yang mandikan. Itu masalahnya. Karena kan biasanya kan tidak seluruh keluarga ngerti cara mandikan jenazah itu Bu ya. Tapi kalau seandainya keluarganya ngerti, dia tidak akan menunjuk ke sama orang lain, pasti keluarga itu yang mandikan. Nah, makanya ada PKM itu karena ada persatuan itu kan takutnya ada keluarga yang cuma mandi, tidak ngerti karena mandikan jenazah itu ada cara, bukan mandi-mandi